Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak peserta kursus, kali ini kita materi yaitu manajemen resiko untuk pramuka siaga. Kakak-kakak, khususnya kepada Bunda, Yanda, Pak C maupun Bu C yang akan melaksanakan kegiatan untuk pramuka siaga. Jadi harus kita memperhatikan terhadap jasmani dan rohani peserta didik tersebut. Jadi anak-anak siaga dalam kegiatannya itu banyak meniru, banyak memperhatikan perilaku Yanda, Bunda, Pak maupun Bu C. Semua kegiatan apa yang dilakukan pembina atau Yanda, Bunda, Pak Bu C ditiru. Nah, terkait dengan itu, maka dalam melaksanakan kegiatan betul-betul diperhatikan, yaitu tentang resiko-resiko yang akan terjadi. Contoh kegiatan-kegiatan di perindukan siaga. Jadi anak-anak siaga itu biasanya senang bermain. Dan di gerakan pramuka, metodenya adalah back to nature, menggunakan alam. Ketika kita mengadakan kegiatan seperti itu, ada resiko-resiko yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh pembina. Yanda, Bunda, Pak C maupun Bu C kadang-kadang hanya fokus pada teknik permainannya. Resiko yang terjadi tidak pernah diperhatikan. Kita beri contoh misalkan kegiatan anak-anak siaga, salah satunya yaitu yang aplikasinya dari lagu ini. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga turut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga turut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Kegiatan yang seperti itu yang paling banyak menyenangkan kepada peserta didik anak-anak siaga. Yanda, Bunda, Pak C, Bu C kadang-kadang tidak memperhatikan tentang resiko yang terjadi atau bahaya yang akan terjadi. Ketika melaksanakan kegiatan yang namanya berdharma, ini kesukaan anak-anak. Berdharma di lingkungan sekolah. Walaupun di lingkungan sekolah, tentu resiko tetap harus diperhatikan. Kakak harus melakukan yang namanya menetapkan resiko yang terjadi. Jadi konteks yang ada diperhatikan. Oh, ini konteksnya adalah kegiatan tadi itu berdharma sesuai dengan lagu ya, rekreasi. Walaupun di sekitar sekolah atau mungkin di sekitar wilayah kampung di sekolah atau tempat gusupan kakak berlatih. Jadi dilihat masyarakatnya, situasi kondisi jalannya, lingkungannya, cuacanya, waktunya. Nah, itu semua harus diidentifikasi. Apa risiko yang akan terjadi? Lakukan identifikasi. Oh, mungkin jalannya kalau misalkan hari ini becek karena kemarin hujan. Maka pembina atau Yanda, Bunda akan melakukan yang disebut dengan analisa. Dianalisa hal-hal yang terkait dengan resiko-resiko yang terjadi dari kegiatan berdharma tersebut. Setelah dilakukan analisa, analisanya sederhana, kakak lakukan contoh misalkan jalanan agak rusak, becek atau mungkin melalui jurang, maka dianalisa jurang itu berbahaya apa tidak, jalan yang becek membuat anak-anak tergelincir atau tidak. Semua dinilai, semua dilakukan
estimasi resiko. Oh, tidak terlalu berbahaya, selain hanya ringan, tidak berbatu, tidak licin. Semua analisa itu dilakukan oleh Yanda, Bunda, Pakcik maupun Bucik. Mengapa demikian? Sekali lagi, untuk mengurangi resiko yang terjadi. Estimasi itu harus ada. Jadi lakukan estimasi itu. Jadi misalkan di kampung ini banyak hewan melata. Estimasi yang terjadi, estimasi yang kita buat itu semua untuk suksesnya kegiatan dan mengurangi resiko terhadap kegiatan, khususnya pada anak-anak kita, anak-anak siaga. Lalu kalau misalkan sudah ada estimasi, manakala ada tindakan yang perlu kita lakukan pada resiko-resiko yang mungkin agak berat. Oh, kalau misalkan nanti lewat itu, jalanan itu ada sedikit jembatan yang dari bambu yang mungkin agak sedikit kurang kuat. Nah, ini tindakan risikonya apa? Menguatkan jembatan itu. Atau ada Yanda atau Bunda atau Pakcik atau Bucik di dalam kegiatan itu yang akan mengawal di lokasi itu. Jadi tindakan-tindakan seperti itu harus kita lakukan. Sekali lagi, semua itu untuk suksesnya kegiatan. Jadi proses resiko yang terjadi itu betul-betul di manajemen. Mulai awal, mulai melakukan penentuan konteks, lalu juga diadakan identifikasi, lalu ada analisa, terus juga ada estimasi. Setelah itu ada tindakan yang dilakukan oleh pembina, Yanda, Bunda, Pakcik maupun Bucik, sekali lagi untuk mengurangi resiko. Semua itu demi suksesnya kegiatan dan anak-anak bisa menikmati kegiatan tadi itu berdharma. Para peserta kursus yang berbahagia, kegiatan tadi saya contohkan dengan berdharma. Misalkan kegiatan kemah sehari, karena kayak siaga itu hanya boleh berkemah yang disebut dengan persari. Jadi sama dengan yang tadi kami contohkan tentang kegiatan yang berdharma tadi. Jadi hal-hal yang seperti yang kami sampaikan, sekali lagi, itu adalah manajemen risiko yang semua itu harus dilakukan oleh pembina, apalagi untuk dunia siaga. Kakak-kakak paham kan? Yang jelas kita bersama anak-anak harus betul-betul bisa menyajikan kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak, karena di situ anak-anak bermain, tapi juga ada kegiatan mendidik. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga turut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Kakak-kakak peserta kursus, ayo bersama-sama kalau melaksanakan kegiatan untuk anak-anak siaga, beri kegiatan yang nyaman bagi mereka. Kuncinya ada manajemen risiko dari kegiatan yang dilakukan. Itu kakak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan bisa membuat kita memahami benar suksesnya kegiatan itu, karena betul-betul persiapan yang diawali dengan resiko yang akan terjadi apa dan tindakan yang akan kita lakukan. Cukup sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di kegiatan yang sama terkait dengan kegiatan ini, yaitu kegiatan yang bermanajemen resiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.